rajin beribadah, bertumbuh sukses. Yes, yes, yes. Pagi teman-teman, puji Tuhan hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun hanya secara virtual. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mau hadir beribadah PT pada hari ini. Serta terima kasih kepada pelayan firman yang ingin memberitakan firman pada hari ini. Sebelum kita mau ibadah pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami sedang berdoa dan memohon kepadamu agar Engkau bisa hadir di tengah-tengah kami saat ini. Bimbinglah kami dalam ibadah hari ini dan berkati pelayan firman yang ingin memberitakan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu KJ 49, bait 1 dan bait 2. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan,
yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 hingga ayat yang ke-36. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, di mana ya Tuhan, di pagi yang indah ini di dalam satu persekutuan PLK Teruna GPIB Getsemani Balikpapan, Engkau boleh lagi himpunkan kami Tuhan di dalam ibadah virtual pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan apa yang akan kami lakukan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama, itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Biarlah itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menarik yang kita temukan di dalam perikop bacaan Alkitab kita tadi. Dan semua itu harus mendasari cara berpikir sebagai orang percaya maupun sebagai gereja yang adalah persekutuan orang percaya. Pertama, pemuliaan Yesus. Pemuliaan Yesus di sini menunjuk bahwa tubuh kebangkitan, atau dengan kata lain bahwa peristiwa di atas di gunung adalah tanda yang menunjuk kepada pemuliaan yang akan menyusul di dalam kebangkitan Yesus. Yesus dimuliakan sebagai Mesias dari Allah di gunung itu dan di saat kebangkitannya kelak. Dan yang kedua adalah munculnya dua tokoh di dalam perjanjian lama. Ini menunjuk bahwa apa yang harus digenapi Yesus sebagai Mesias, yang dimana Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi. Yang keduanya meneguhkan bahwa Yesus yang adalah orang Nazaret itu adalah sungguh-sungguh Mesias. Dan kedua tokoh ini juga mewakili perjanjian lama yang berbicara tentang bermacam-macam nubuat mengenai Mesias dan kepergiannya ke Yerusalem untuk mati di sana. Jadi dengan demikian hendak dikatakan bahwa Mesias yang akan menderita. Pemuliaan Yesus sebagai Mesias mengharuskannya untuk menderita. Dan yang ketiga adalah Petrus tidak paham sepenuhnya. Ia memang mengakui Yesus yang adalah Mesias. Namun demikian, di dalam pemahamannya bahwa Yesus yang dimaksud Mesias ini adalah datang untuk menyatakan kemuliaannya. Karenanya ia kemudian berusaha agar kemuliaan itu tinggal tetap atau tidak hanya untuk sementara. Petrus tidak mengerti bahwa Mesias harus turun dari gunung pemulihan itu dan menempuh jalan yang sukar ke Yerusalem. Dan yang keempat adalah kehadiran Allah dalam awan, disertai dengan suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Adalah sebuah proklamasi. Seruan ini mengumumkan secara jelas bahwa Yesus adalah yang dipilih. Yesus adalah yang dipilih Allah untuk menjadi hamba yang menderita. Dan ungkapan "dengarkanlah dia" menjadi seruan peringatan agar pemahaman Yesus sebagai Mesias harus dipahami dalam tindakan, dalam mengalami penderitaan. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah banyak mendapat pengajaran di dalam ibadah hari Minggu PLK Teruna. Sebagai pewaris masa depan gereja, bangsa, kalian siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata bagi keluarga, bangsa, dan negara. Tentu adik-adik teruna tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif di dalam melakukan misi Allah. Kalian disiapkan bukan untuk membubuhkan pada Instagram seseorang,
bukan juga menjadi seorang berpura-pura baik ketika melakukan kebaikan demi konten Instagram, TikTok, dan lain-lain, melainkan menjadi adik-adik teruna yang juga bersedia menyampaikan kabar baik bagi mereka yang belum mengenal Kristus dan membagikan kasih melalui tindakan nyata kepada mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui hari ulang tahun yang ke-38 ini, Allah telah menemani kita dalam melakukan pelayanan dan kesaksian di dalam Pelkat Teruna GPIB. Kita telah melihat perjalanan iman kita sebagai adik-adik teruna. Kita meyakini bahwa adik-adik teruna telah mengalami kehadiran Allah yang lembut, yang memberi kesukaan ke dalam jiwa, memberi berkat-berkat surgawi yang melimpah, teguran yang halus dalam hati nurani. Tak kala adik-adik mulai menjauh dan merasakan tangan Allah yang tidak kelihatan memeluk mereka, adik-adik ketika sedang dalam kegalauan. Adalah kegagalan apabila masih banyak teruna yang terjebak di dalam kilau yang palsu. Berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita siapkan tugas dan panggilan gereja, yaitu kesaksian iman, pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Mari kita mempersiapkan adik-adik melakukan kebaikan dengan dasar yang benar, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengajarkan kepada sesama kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna. Sekali lagi, mengajarkan kepada sesama untuk melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Dan biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Selamat ulang tahun yang ke-38 Pelkat Persekutuan Teruna. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Untuk itu mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana di dalam persekutuan ibadah kami yang sudah boleh tercipta lewat ibadah daring pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami baca renungkan bersama-sama itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Biarlah itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan
untuk persembahan yang kami sudah berikan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh terpakai di dalam pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita nyanyikan bersama-sama Gita Bakti 116, bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.